pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin doa? Saya Pak. Boleh, silakan. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita belajar berdoa. Untuk kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, di sini Bapak mau bertanya untuk kehadirannya, apakah ada yang tidak berhadir pada hari ini? Ada semua Pak. Ada semua. Ya. Jadi Bapak kiranya Bapak anggap semuanya berhadir ya. Ya. Baik, jadi hari ini kita akan belajar apa itu sistem komputer. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu mengidentifikasi perangkat keras komputer berdasarkan fungsi utama, antara lain yaitu ada input, output, proses, dan penyimpanan dengan baik. Ya, baik. Sebelumnya untuk pertemuan kita sebelumnya, kita kan sudah belajar di lab komputer. Kira-kira yang kalian temukan di atas meja kalian di lab apa aja? Keyboard, ada lagi mouse, Monitor Pak. ya betul sekali. Itu disebut dengan perangkat keras komputer. Nah, di sini Bapak mau bertanya dulu. Sebelumnya ada kebayang apa itu sistem komputer? Belum ada. Baru pernah mendengar kata sistem komputer? Belum. Oke, jadi apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah alat yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan menampilkan informasi. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama menjalankan berbagai tugas. Ya, di sini ada 3 komponen utama sistem komputer. Yang pertama ada perangkat keras, yang kedua ada perangkat lunak, dan yang ketiga ada pengguna. Yang pertama yaitu perangkat keras, yaitu bagian fisik komputer seperti CPU, monitor, keyboard, dan mouse yang biasa kalian temui di lab. Oke, lalu ada perangkat lunak, yaitu program aplikasi yang membuat komputer dengan menjalankan tugas. Pengguna yang menggunakan dan yang terakhir ada pengguna, yaitu orang yang menggunakan dan mengoperasikan komputer. Di sini ada cara kerja komputer, yaitu ada perangkat input atau perangkat masukan, yang kedua ada perangkat proses, yang ketiga ada perangkat keluaran, dan ada perangkat penyimpanan. Untuk perangkat masukan, yaitu data dimasukkan ke komputer melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. Untuk perangkat proses, yaitu ada CPU. Untuk perangkat keluaran atau output, yaitu hasil dari penginputan di sini. Oke, dan yang terakhir ada perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan yaitu data bisa disimpan antara lain di hard disk, SSD, dan sebagainya. Nah, di sini Bapak mau bertanya, kira-kira ini apa namanya? Keyboard. Fungsinya untuk apa? Masukkan Mengetik. Mati. Ada lain? Ada lagi yang lain? Oke, benarlah jawabannya untuk memasukkan atau memberikan perintah kepada pemrosesan atau CPU berupa angka, huruf, dan lain-lain. Yang kedua ada fungsinya untuk apa? Menggerakkan kursor Pak. Betul sekali. Yang ketiga ada Scanner. scanner untuk apa? Betul. Yang ketiga, yang keempat ada webcam atau kamera. Oke, dan yang keempat biasanya yang suka main game? Stick Pak. Ya, betul. Lalu di sini ada perangkat keluaran atau perangkat output. Yang pertama ada Monitor. fungsinya untuk apa monitor? Menampilkan gambar Pak atau video. Ya, betul sekali. Yang kedua ada Printer Pak. printer. Dan yang ketiga ada
speaker, Yang keempat ada. monitor, Yang kelima ada. handphone, Ya, kira-kira speaker untuk apa? mengeluarkan suara Pak. Betul. Kalau proyektor seperti yang di depan ini. Ya, betul. Untuk menampilkan visual. Terus tuh yang ketiga ada Handphone, untuk. mengeluarkan suara juga Pak. Betul sekali. Lalu di sini ada perangkat pemrosesan, yaitu CPU atau yang berfungsi sebagai otaknya komputer, berfungsi sebagai pengolah data serta pusat kontrol hardware dan software. Dan yang terakhir ada perangkat penyimpanan. Ini apa namanya? Lambat. RAM. Fungsinya apa RAM? Kira-kira? Betul sekali. Jadi RAM ini berfungsi sebagai penyimpan data sementara selagi kita memproses data. Terus ada Flash disk, berfungsi untuk apa? menyimpan data. Data juga Pak. Ya, betul sekali. Yang ketiga ada. CD. CD. Kalian pernah nggak lihat DVD atau VCD yang biasanya diputar di? Pernah. Terus di sini ada. Hard disk, Kira-kira hard disk ini untuk apa? menyimpan data Pak. Permanen tapi ya Pak. Ya, betul sekali. Dan yang terakhir ada SSD. Kira-kira SSD ini fungsinya apa? Menyimpan juga Pak. Data juga Pak. Sama. Apa bedanya antara SSD sama hard disk? Pak, Ya, Sapuan. habis menyimpan aja dengan keinginan Pak, sedangkan SSD dengan apa namanya Pak? Itu kalau kotak seperti itu Pak, dia tidak pernah. Chip. Ah iya chip Pak, ya chip Pak. Betul sekali. Untuk pembelajaran hari ini apakah ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada Pak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjut kuis. Jadi Bapak share ke grup link kuis kita. Ini isi. Silakan kalau mau di scan barcode-nya. Di sini depan Pak. Ya, silakan, silakan. Oke, sudah semuanya masuk? Sudah. Sudah. Kita mulai ya. Ya Pak. Baik, setelah kita melakukan pengerjaan kuis di kuisis tadi, jadi Bapak dapat membagi kelompok yang terdiri dari 3 orang. Di sini kita bagi 3 kelompok. Yang pertama ada di bagian sini, 1, 2, 3. Di sini ada Agus, di sini ada Evan, sama Adit. Terus itu yang terakhir ada Sapan dan Kusnul. Baik, Bapak sudah membagikan LKPD-nya di Classroom. Silakan cek dulu Classroom-nya. Ya Pak. Sudah Pak. Sudah. Nah, jadi untuk pengerjaan LKPD waktunya 20 menit. Sudah siap semuanya? Siapa? Oke. Dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Jadi di sini kira-kira apakah ada yang ingin maju? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak ada sedikit permainan. Permainannya permainan zaman dahulu orang Banjar, yaitu cuk bimbi. Coba kalian buat lingkaran dulu di depan sini semuanya. Jadi di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Oke. Baik, untuk gamesnya seperti ini. Jadi nanti saat kita menyanyikan lagu Cuk Bimbi semuanya, ini akan berputar. Saat lagu yang ketiga sudah habis, berarti orang itu yang maju buat mempresentasikan. Ya Pak. Silahkan. Sudah dimulai Pak? Boleh mulai. Cuk Cuk bimbi, bimbi dalam sarunai. Cucu tak boleh Semuanya pandai. Curi yo yo, sagi curi yo yo, sagi curi yo yo.
Silakan duduk. Oke, Pak. Baik. Masih, Pak. Baik, Evan silakan ambil LKPD-nya dan boleh dimulai dipresentasikan. Ya, silakan Evan untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Rizal Herman akan mempresentasikan diskusi kelompok saya dari perwakilan kelompok 3, yang mana kami mendapat soal di sini membuat diagram sederhana yang menunjukkan bagaimana perangkat keras berinteraksi dalam sistem komputer, seperti perangkat masukan, perangkat proses, perangkat keluaran, dan media penyimpanan. Saya akan menjawab. Sudah. Ya, benar sekali. Jadi untuk jalurnya mulai dari input ke proses, proses ke output, dan proses ke penyimpanan. Tepuk tangan untuk Rizal. Silakan duduk. Ya, kiranya untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan atau memberi kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya, boleh, silakan. Kesimpulan pada hari ini kita membahas apa itu sistem komputer. Terus juga sistem komputer ada hardware. Nah, hardware sendiri ada terbagi empat, yaitu input, output, proses, dan storage. Tadi input ada beberapa contoh seperti keyboard, mouse, kamera. Terus kalau untuk output itu ada printer, monitor, dan sebagainya. Kalau untuk penyimpanan tadi ada RAM, CD, sama hard disk. Nah, kalau untuk proses tadi ada CPU sama motherboard. Itu Pak dari saya masuk. Baik, Bapak kira untuk pembelajaran hari ini sekian dari Bapak. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk pembelajaran minggu depan, Bapak harap semoga semuanya dapat berhadir, tidak ada yang sakit ataupun izin. Bapak kira sampai sini pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.